Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Ikhwani fiddin, azzakumullah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita melanjutkan ta'lim rutin kita dalam pembahasan kitab Mulakhas Al-Fiqhi yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Jadi kita masih dalam pembahasan tentang rukun atau arkanus salat, rukun-rukun salat, dan kita sampai pada ucapan beliau ar-ruknu tsamin. Rukun yang ke-8. Beliau mengatakan ar-raf'u minas sujudi wal julus baina sajdataini. Rukun salat yang ke-8 adalah raf'u minas sujud. Mengangkat badan, mengangkat kepala dan badan dari sujud. Wal julus, setelah itu duduk di antara dua sujud. Atau yang dikenal dengan duduk di antara dua sujud ya. Jadi rukun salat yang ke-8 adalah duduk di antara dua sujud. Seseorang harus dan wajib dan merupakan rukun dari salat adalah melakukan duduk di antara sujud yang dia lakukan. Baik, kita baca penjelasan dari beliau. Beliau mengatakan liqauli Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalil bahwa duduk di antara dua sujud itu merupakan rukun salat adalah ucapan Aisyah, semoga Allah meridainya. Beliau mengatakan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min as-sajdah lam yasjud hatta yastawiya qa'idan. Yaitu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dulunya senantiasa jika rafa'a ra'sahu, jika mengangkat kepala dari sujud. Setelah sujud meletakkan 7 anggota badan di atas bumi, maka beliau mengangkat ra'sah ya, mengangkat kepalanya. Kemudian lam yasjud, mengangkat kepala tadi tidaklah kembali sujud sampai yastawiya qa'idan, sampai beliau duduk dengan yastawiya, dengan tegak. Jadi dari sujud kemudian beliau mengangkat kepalanya dan badannya, kemudian duduk sampai tegak, tenang, baru setelah itu sujud lagi. Dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa adanya syariat duduk di antara dua sujud. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang lebih jelas daripada hadis ini yang menunjukkan akan rukun adalah ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis orang yang jelek salatnya, beliau mengatakan, memberikan bimbingan, beliau mengatakan tsummarfa hatta tatma'inna jalisan. Kemudian angkatlah kepalamu sampai engkau duduk dengan dengan tuma'ninah. Ini jelas ada perintah. Kalau hadis yang pertama tadi hanya menunjukkan fi'il, perbuatan Nabi yang terus menerus. Sedang hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim lebih tegas. Beliau Rasulullah mengatakan ada perintah tsummarfa, kemudian angkatlah kepalamu, kemudian setelah itu engkau duduk dengan tuma'ninah, dengan tenang. Baik. Ini dalil-dalil yang menunjukkan disyariatkannya, bahwa bahkan diwajibkan dan bahwa duduk di antara dua sujud tadi termasuk rukun. Baik. Kemudian yang perlu kita ketahui pula dalam permasalahan duduk di antara dua sujud adalah yang pertama,
kaifiyatul julus. Bagaimanakah tata cara duduk di antara dua sujud tadi? Nah, ada kewajiban atau ada rukun, ada perintah untuk duduk. Duduk itu bagaimana bentuknya? Duduk kan banyak ya, bisa duduk bersila atau duduk yang lainnya. Nah, dalam hadis ini hanya disebutkan duduk. Kemudian duduk mana yang disunahkan dalam tempat tersebut, maka diterangkan dalam hadis-hadis yang sahih bahwa cara duduk beliau ada dua cara. Yang pertama, caranya adalah muftarisan yusrahu nasiban yumnahu. Duduk dengan muftarisan yusrahu. Muftarisan itu menjadikan firas. Kaki kirinya dijadikan bantal atau dijadikan alas duduk. Nah, jadi duduk caranya bagaimana? Kaki kirinya dilipat, nah, dan dijadikan alas. Artinya apa? Pantat ya. Pantat itu tidak langsung menyentuh tanah, akan tetapi duduk beralaskan kaki kiri, muftarisan. Jadi kaki kirinya dijadikan kasur atau bantal, tempat untuk duduk. Nah, kemudian yumnahu nasiban, kaki kanannya nasib itu ditegakkan. Nah, paham ya? Jadi kaki kanan ditegakkan, kaki kiri dijadikan firas. Nah, seperti itu. Kemudian pantat duduk di atasnya. Nah, seperti yang sudah biasa kita lakukan oleh para ikhwah, duduk iftirasi namanya ya, duduk iftiras seperti itu. Ini yang dari cara yang pertama ini ijma, disepakati oleh para ulama karena apa? Dalilnya jelas. Kemudian ada cara yang kedua. Cara yang kedua ini adalah duduk di kedua telapak kaki ditegakkan. Kedua telapak kaki ditegakkan, kemudian pantat duduk di atas kedua kaki tadi. Nah, bisa dipraktekkan Ahmad? Bisa dipraktekkan? Coba di kedua kaki. Nah, hadap sana. Ya, nah, ya. Ya, kedua kaki ditegakkan. Ya, ya. Nah, seperti itu ya. Ada cara yang seperti itu. Nah, tapi cara yang kedua ini diperselisihkan oleh para ulama, ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Dan dalam menanggapi perselisihan ini, tentu saja kita mencari jalan yang lebih aman, lebih baik adalah melakukan cara yang pertama. Nah, melakukan cara yang pertama, dan itu suatu hal yang disepakati dan jelas dalilnya dari sunnah Nabi dan ijma. Baik, itu tentang kaifiyah ya, kaifiyatul julus, tata cara duduk di antara dua sujud. Nah, kemudian juga di dalam duduk di antara dua sujud ini disunahkan untuk membaca doa. Nah, jadi duduknya itu rukun ya, rukunnya itu duduk. Kemudian di dalam duduk itu disunahkan doa. Nah, doa tersebut tidak sampai derajat wajib, tapi hukumnya disunahkan untuk disunahkan untuk membaca doa pada duduk tersebut. Di antara doa yang warid atau yang ada keterangannya dari Rasulullah SAW, yang pertama adalah Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Nah, diulang 3 kali. Rabbighfirli. Ya Rabbku Rabbighfirli, yaitu berikanlah maghfirah. Berikanlah maghfirah kepadaku. Maghfirah artinya apa? Penutupan. Maghfirah itu berasal dari kata mikfarah. Mikfarah itu artinya adalah penutup kepala dan wajah untuk perang. Pada waktu perang ada baju besi, ada
tameng ya, dipakai untuk kepala namanya apa? Nah, dipakai untuk kepala untuk melindungi seseorang dari panah. Ini namanya mikfar. Dan maghfirah itu berasal dari kata itu. Artinya kalau kita minta maghfirah dari Allah, artinya kita meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang telah lalu diampuni dan juga perlindungan dari dosa-dosa yang akan datang. Nah, Rabbighfirli seperti itu. Hendaklah kita manfaatkan waktu duduk tadi untuk banyak berdoa. Ini tempat untuk berdoa dan dihayati setiap ucapan kita pada waktu sholat itu terkandung suatu makna doa yang mulia kalau kita memahaminya. Rabbighfirli seperti itu. Nah, ini doa yang pertama di dalam as-sahih. Kemudian doa yang kedua di luar sahihain, ini ada tambahan di luar sahihain, itu apa? Rabbighfirli warhamni, kemudian apa? Rabbighfirli warhamni wa'afini, kemudian wahdini warzuqni. Ada tambahan wajburni. Nah, seperti itu. Jadi dalam riwayat Abu Dawud ada doa. Doanya itu ada bermacam-macam. Ada tambahan di dalam sahihain. Yang pertama, Rabbighfirli. Sama ya tadi, Rabbighfirli artinya apa? Wahai Rabbku, berikanlah tutup perlindungan kepadaku dari dosa yang akan datang agar terjauh dan dosa yang telah lalu terampuni. Nah, ini arti maghfirah. Kemudian yang kedua, warhamni. Nah, berikanlah rahmat. Rahmat itu kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kasih sayang. Tetapi di dalam bahasa Arab, rahmah itu artinya khusulul matlub. Khusulul matlub itu tercapainya tujuan, tercapainya cita-cita. Nah, warhamni, ya Allah berikanlah kasih sayang, artinya berikanlah apa-apa yang menjadi cita-citaku, keinginanku, kabulkanlah. Nah, Rabbighfirli warhamni. Kemudian yang ketiga adalah wa'afini. Wa'afini itu artinya afiyah. Afiyah itu keselamatan minal marad. Nah, jadi afiyah itu kesehatan. Mungkin dalam bahasa Indonesia tepatnya apa? Berikanlah saya kesehatan. Nah, nas'alullah al-afiyah. Semoga kita diberikan kesehatan. Afiyah di sini mencakup kesehatan dari sisi dunia dan juga kesehatan badan. Nah, jadi kita berdoa harus paham ya. Rabbighfirli warhamni wa'afini, berikanlah afiyah. Ya Allah berikanlah kesehatan untukku. Kesehatan apa? Bukan hanya kesehatan badan saja. Nah, badan kita memohon agar sehat. Tapi juga yang jauh lebih penting daripada itu adalah apa? Kesehatan jiwa, kesehatan hati, kesehatan kolbu. Nah, kesehatan hati kita dari penyakit-penyakit kesyirikan, kebid'ahan, kemunafikan, atau kemaksiatan, kesalahan, seperti itu. Dan juga badan kita diberikan kesehatan dari penyakit-penyakit. Nah, kemudian yang keempat Allahumma Rabbighfirli warhamni wa'afini, kemudian wahdini, berikanlah hidayah kepadaku ya, hidayah. Nah, hidayah ada hidayah irsyad wal bayan, kita diberikan hidayah agar mengikuti jalannya para nabi dan para rasul. Hidayah taufik. Kemudian yang terakhir puncak adalah hidayah dukhulul jannah, hidayah untuk masuk surga, petunjuk kepada Allah agar kita bisa mengikuti kebenaran itu, kita ikuti. Kemudian kita bisa mengetahui itu kebenaran dari kesalahan, dan juga untuk mengikutinya sampai nanti puncaknya diberikan petunjuk untuk bisa masuk surga. Kemudian yang selanjutnya yang kelima warzuqni. Allahumma Rabbighfirli warhamni, kemudian wa'afini,
wahdini warzuqni, berikanlah rezeki. Nah, rezeki kepadaku. Rezeki ini juga mencakup dua hal. Rezeki fi dunia wa rezeki fi din ya. Rezeki itu ada dua. Rezeki dalam permasalahan-permasalahan dunia. Ini juga artinya apa? Kita memerlukan rezeki untuk keluarga kita, anak-anak kita juga butuh rezeki. Kita meminta rezeki yang halal, yang baik, yang berbarokah, yang baik seperti itu dari sholat kita. Kemudian yang kedua adalah rezeki dari sisi din, agama, diberikan tambahan rezeki ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Nah, seperti itu. Artinya kita banyak berdoa. Kemudian ada tambahan juga wajburni. Wajburni itu artinya berikanlah tambal akan kesalahan-kesalahanku. Tutupilah kesalahan-kesalahanku ditambal oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini seperti itu Rasulullah SAW mensyariatkan pada waktu duduk tadi untuk membaca doa-doa di atas. Nah, kita hendaklah memanfaatkannya dan juga memahami apa yang kita baca, dan pemahaman apa yang kita baca itu termasuk salah satu faktor yang mendukung kita untuk khusyuk dan tumaninah di dalam sholat. Nah, kita paham apa yang kita baca, kita mengucapkan Rabbi firli, apa artinya, maksudnya. Nah, seperti itu. Baik. Nah, itu rukun yang ke-8. Kemudian kita lanjutkan ucapan beliau, ar-ruknu tasi, rukun yang ke-9. At-tuma'ninatu fi kullil af'ali madhkurah. Nah, hendaklah tuma'ninah di setiap perbuatan-perbuatan yang telah disebutkan yang lalu. Ke-8 tadi ya. 8 hal tadi, baik membaca Al-Fatihah, ruku, kemudian i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, itu hendaklah tuma'ninah. Nah, tuma'ninah itu artinya apa? Beliau mengatakan wa huwa sukun. Tuma'ninah itu secara bahasa adalah as-sukun. As-sukun itu tenang ya, ketenangan. Nah, sakan itu tempat tinggal. Yang tempat tinggal itu fungsinya untuk memberikan ketenangan. Nah, dan juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita pasangan dari istri-istri. Juga Allah mengatakan litaskunu ilaiha, agar engkau litaskunu, merasa tenang dengan pasangan-pasangan kalian. Dengan istri-istri kita, seseorang akan lebih tenang. Berbeda dengan orang-orang yang belum menikah ya. Orang yang sudah menikah itu biasanya lebih tenang. Baik. Sukun ya, sukun itu ketenangan secara bahasa. Wa in qalla, walaupun sedikit atau sebentar. Nah, maksudnya apa? Gerakan-gerakan tadi itu harus ada ketenangan, tidak terburu-buru. Wa in qalla, walaupun sedikit. Nah, sedikit atau banyaknya itu ukurannya berapa? Ukuran batas seseorang dikatakan tuma'ninah. Nah, maka dijelaskan oleh para ulama bahwa minimal tuma'ninah itu adalah dia tenang, mempertahankan posisinya, minimal bisa membaca 1 kali kewajiban. Nah, ia qadir qaulul wajib. Nah, artinya dia mampu untuk mengucapkan apa yang menjadi kewajiban di situ. Baik, artinya apa? Misalnya dia sujud. Sujud itu yang wajib membaca 1 kali zikir. Subhana rabbiyal azim. Itu wajib. Yang apa? Yang kedua atau yang ketiga itu apa? Sunnah. Yang kedua dan ketiga hukumnya sunnah. Nah, atau waktu kita sujud ya, waktu sujud kita meletakkan 7 anggota badan, itu kapan di atas dikatakan kita tuma'ninah, itu minimal kita bisa membaca 1 kali zikir, subhana rabbiyal a'la. Nah, seperti itu. Ini dikatakan tuma'ninah. Baik, sedangkan lebih dari itu sunnah yang harus dan wajib
adalah seseorang sujud, kemudian tenang, mempertahankan posisi sujud tadi, minimal bisa membaca 1 kali azkar, zikir, subhana rabbiyal a'la. Nah, seperti itu. Sudah batas minimal tuma'ninah. Dan seseorang yang sujud dan tidak bisa mempertahankan tidak bisa sempat membaca 1 kali zikir kewajiban, maka tidak dikatakan tuma'ninah. Dan sholatnya seperti itu kurang salah satu rukun dari rukun yang paling penting di dalam sholat, yaitu tuma'ninah. Baik. Nah, wa qad dallal kitab was sunnah ala anna man la yatma'innu fi sholatihi la yakunu musalliyan. Wa qad dalla, dan telah menunjukkan Al-Qur'an dan sunnah menunjukkan apa? Bahwa sesungguhnya orang-orang yang tidak yatma'in, tidak tuma'ninah di dalam sholat, la yakunu musalliyan, maka tidak dikatakan dia sholat. Artinya sholatnya tidak sah dan harus diulang bagi orang yang tidak tuma'ninah di dalam sholatnya. Nah, dalilnya apa? Kemarin orang yang musius sholat, orang yang sholatnya jelek, ya. Ada orang yang sholat, kemudian Rasulullah mengatakan apa? Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah, ulangilah sholatmu, sesungguhnya engkau belum sholat. Padahal dia sudah sholat. Kemudian setelah itu orang tadi mengulang sholatnya 2, kemudian Rasulullah pun memerintahkan untuk mengulang. Nah, kenapa orang tadi sholatnya harus diulang, diperintahkan oleh Nabi untuk mengulang 1 saja sebabnya, yaitu tidak adanya tuma'ninah. Kalau ruku dia ruku, sujud juga sujud, jelas. Nah, baca Al-Fatihah juga baca Al-Fatihah. Tetapi kenapa diperintahkan untuk mengulang? Karena apa? Rukunya tidak tuma'ninah, sujudnya belum mencapai tuma'ninah. Nah, itu salah satu faktor yang paling penting. Nah, atau intinya sholat adalah al-khusu' wa tuma'ninah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa aqimus sholata li dzikri, dan kerjakanlah sholat untuk mengingatku. Mengingatku, ya. Artinya kita sholat itu untuk mengingat Allah. Apa yang kita baca itu kita paham. Nah, bukan hanya sekedar gerakan, tapi kita memahami apa yang kita ucapkan. Rasulullah mengatakan, "Nah, innahu laisa laka min sholatika illa ma'aqalta biha." Sesungguhnya engkau tidak mendapatkan pahala dari sholatmu kecuali apa yang engkau akalta. Akalta itu engkau pahami, engkau akali, ya, engkau memahami apa yang engkau lakukan. Nah, innahu laisa min sholatika illa ma aqalta biha. Sesungguhnya engkau tidak mendapatkan pahala dari sholatmu kecuali yang engkau berakal pada waktu sholat tadi. Artinya akal kita atau pikiran kita tertuju pada sholat tadi. Kita baca Al-Fatihah. Nah, pikiran kita di situ tidak melayang kemana-mana. Seperti itu. Rasulullah mengatakan dalam lanjutan hadis tadi, minha nisfuha, ada sebagian orang mendapatkan pahala separuh dari sholat. Minha rubu'uha, ada yang 1/4, ada yang thuluthuha, ada yang 1/3, ada yang 1/10, ada yang sedikit seperti itu. Nah, jadi orang sholat itu walaupun satu masjid, ya, mungkin satu jamaah, itu beda-beda. Ini dapat 50 nilainya, ini dapat 70, ini dapat 20. Nah, seperti itu. Ukurannya apa? Apa yang kita akal, kita pahami, apa yang kita konsentrasi di situ, khusyuk dan tuma'ninah. Baik. Nah, maka pentingnya tuma'ninah. La yakunu musalliyan, maka orang yang tidak tuma'ninah itu tidak dikatakan apa? Dia sedang sholat. Wa yu'maru bi'adatiha, dan diperintahkan untuk diulang. Nah, Rasulullah memerintahkan untuk mengulang dari irji fa sholli fa innaka lam tusalli. Nah, sebabnya tadi tidak adanya tuma'ninah.
Baik. Ini pentingnya tuma'ninah. Dan juga yang menunjukkan pentingnya tuma'ninah apa? Banyak sekali Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih melarang orang sholat pada waktu apa? Menahan air kencing atau menahan buang air besar. Nah, kenapa tidak boleh sholat dalam keadaan menahan buang air kecil atau buang air besar? La sholata bihadratit ta'am wala huwa yudafi'uhu ahbatan. Tidak ada sholat, tidak sah sholatnya bihadratit ta'am pada waktu telah hadir makanan. Maksudnya dia lapar, sangat lapar, dan di depannya sudah ada makanan yang terhidang, yang lezat, dan dia sangat menginginkan. Nah, la sholata bihadratit ta'am. Artinya apa? Seseorang yang sholat tapi nanti mikirnya makanan karena sedang lapar, maka juga la sholata, tidak sah sholatnya. Atau juga wala huwa yudafi'uhu ahbatan, pada waktu dia sedang didorong oleh buang air kecil atau buang air besar sehingga pikirannya tidak konsentrasi. Nah, juga la sholata. Kemudian juga dalam hadis yang lain Rasulullah abrid itu ya. Pada waktu sholat zuhur yang sangat panas, ada muadzin yang mau adzan, maka Rasulullah mengatakan abrid, artinya tunda dulu waktu sholat sampai udara dingin atau cuaca dingin. Tujuannya apa? Tujuannya agar khusyuk dan tuma'ninah. Sholat boleh ditunda waktunya untuk tuma'ninah, kekhusyukan tadi. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa tuma'ninah itu lebih penting daripada melakukan sholat di awal waktu. Nah, baik. Kemudian kita lanjutkan. Beliau mengatakan ar-ruknani al-ashir wal hadi asyara. Rukun yang ke-10 dan rukun yang ke-11. Nah, ke-9 tadi tuma'ninah, ke-10 dan ke-11. Ke-10 adalah at-tasyahhud al-akhiru. Yang ke-10 adalah bacaan ya. Bacaan tasyahhud yang akhir. Yang ke-11 adalah jalasatuhu, duduknya. Nah, ada dua. Yang ke-10 adalah bacaan tasyahudnya. Kemudian yang ke-11 adalah duduknya. Baik. Dalilnya apa? Dalilnya yang menunjukkan bahwa bacaan tasyahud al-akhir, tasyahud itu ada dua ya. Yang pertama tasyahudul awal, yang kedua tasyahud akhir. Tetapi yang menjadi rukun adalah tasyahud akhir saja. Dalilnya adalah hadis Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Kunna naqul qabla an yufrad alaina tasyahhud." Nah, dulu kita pernah mengucapkan sebelum diharuskan kita bertasyahhud. Nah, syahidnya apa? Sebelum kita diwajibkan untuk membaca tasyahhud. Artinya tasyahhud itu diwajibkan oleh Rasulullah SAW. Bacaan tasyahud akhir itu bagaimana? Wa huwa an yakul, seseorang mengucapkan at-tahiyatu lillah wa sholawatu wa thayyibat sampai selesai. Nah, sampai selesai sebelum Allahumma sholli ala Muhammad ya. Jadi pada waktu kita tasyahud akhir, yang kita baca itu ada dua. Yang pertama bacaan tahiyat, yang kedua bacaan sholawat. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad itu sholawat. Tapi at-tahiyat sampai sebelum Allahumma sholli ala Muhammad itu adalah bacaan tasyahud namanya. Yang merupakan rukun adalah tasyahudnya ya. Sedangkan sholawatnya nanti ada hukum yang lain. Nah, kemudian Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai di situ. Faqad thabata annahu sallallahu alaihi wasallam lazamahu. Telah datang keterangan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lazamahu, senantiasa melakukannya. Tidak pernah beliau meninggalkan.
Dan juga tadi ada dalil yang lebih jelas. Rasulullah mengatakan yufrad, difardukan dan dirukunkan. Wa qala, dan beliau mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Nah, wa qala Ibnu Mas'ud, dan berkata Ibnu Mas'ud tadi, kunna naqul qabla an yufrad alaina tasahhud. Nah, ini yang dimaksud. Fa qauluhu qabla an yufrad dalilun ala fardihi. Ucapan beliau sebelum difardukan itu berarti dulunya belum, kemudian setelah itu difardukan. Nah, bacaan tasyahud difardukan. Dan tadi yang perlu diketahui adalah yang wajib adalah tasyahud yang terakhir ya. Sedangkan tasyahud yang awal itu tidak sampai derajat rukun. Tasyahud ada dua, misalnya sholat duhur, rakaat yang kedua kita duduk tasyahud, namanya tasyahud apa? Awal. Ini hukumnya wajib, tetapi tidak sampai apa? Rukun. Dalilnya apa? Dalilnya karena Rasulullah SAW pernah sholat duhur atau asar, rakaat yang kedua beliau langsung berdiri, tidak duduk tasyahud. Kemudian diingatkan oleh para sahabat, subhanallah. Tapi beliau tetap berdiri, melanjutkan apa? Melanjutkan sholatnya. Kemudian setelah itu terakhir pada waktu beliau sebelum salam, beliau melakukan sujud sahwi. Artinya apa? Bahwa beliau tidak mengerjakan tasyahud yang pertama dan bisa ditambal kekurangan tadi dengan sujud sahwi. Dan seperti itu, sujud sahwi itu tidak bisa menambal sesuatu yang rukun. Nah, karena rukun itu tidak boleh ditinggalkan dengan lupa ataupun dengan sengaja. Nah, seperti itu ya. Jadi tadi Rasulullah lupa tasyahud awal. Kemudian beliau menambal dengan sujud sahwi. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa tasyahud awal itu bukan rukun. Karena apa? Kalau seandainya rukun, itu tidak bisa diganti atau ditambah dengan sujud sahwi. Sujud sahwi itu hanya bisa menambah sesuatu yang wajib. Nah, dan sekaligus duduknya ya, posisinya harus duduk. Artinya kalau ada orang membaca tasyahud dalam keadaan tidak duduk, maka juga rukunnya berkurang. Nah, seperti itu insyaallah yang bisa kita bahas pada malam hari ini insyaallah. Azan Isya jam berapa Mas Fid? 7 lebih. 7 lebih. Baik. Ini 7, nah kurang ya. Jadi tidak apa-apa. Nah, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Atau ada pertanyaan yang kurang jelas dari apa yang kita jelaskan? Nah, tafadhol dulu kalau ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan ya, Pak? Baiklah, kalau tidak ada, barang yang tidak berharga ya, jadi namanya itu luqata. Kalau dalam ilmu fikihnya luqata barang temuan ya. Barang temuan itu ada terbagi menjadi dua, barang yang memang hakir itu tidak berharga, dan juga barang yang berharga.
Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW pernah memungut kurma yang jatuh. Kurmanya itu dipungut, kemudian setelah itu diambil oleh cucunya Al-Hasan atau Al-Husain, dimakan oleh cucunya. Kemudian Rasulullah mengatakan, mah, artinya ludah, lepaskanlah, atau jangan dimakan kurma tadi. Kalau seandainya bukan aku takutkan kurma sedekah. Kalau seandainya karena aku khawatirkan itu kurma dari sedekah. Sedangkan Rasulullah dan keturunannya itu tidak boleh memakan dari barang sedekah. Artinya dari hadis ini menunjukkan bahwa kurma itu satu kurma itu barang yang remeh, rendah. Dan Rasulullah SAW melarang cucunya untuk memakan, tapi sebabnya beliau khawatir kalau itu kurma sedekah. Artinya kalau seandainya itu bukan kurma sedekah, itu maka boleh dimakan. Maka dari hadis ini para ulama memberikan penjelasan juga bahwa kalau barang itu dianggap remeh dan tidak berharga, maka boleh diambil dan dimanfaatkan. Boleh diambil dan dimanfaatkan oleh orang yang menemukan. Tetapi dengan syarat kalau misalnya pemiliknya datang, maka juga harus kembalikan. Seperti itu. Baik, ini barang yang remeh. Baik. Sedangkan kalau barang itu berharga, maka ada hukum yang lain. Yang pertama adalah kita harus mencatat atau melihat ciri-ciri barang tadi. Ini yang pertama, harus kita catat ciri-cirinya. Setelah itu yang kedua, kita umumkan. Yang pertama kita catat ciri-cirinya, misalnya HP atau sesuatu yang berharga kita catat. Warnanya, bungkusnya kita catat, kemudian kita umumkan. Kita tempel pengumuman di sekitar barang yang hilang tadi atau di tempat-tempat keramaian. Kita tempel pengumuman itu selama 2 tahun ya kalau tidak salah. 2 tahun kita tidak boleh memanfaatkan barang tadi. Kita umumkan. Setelah 2 tahun baru boleh dimanfaatkan. Kita manfaatkan setelah 2 tahun. Kalau seandainya ada orang yang datang meminta, maka kita tanya. Pada waktu pengumuman itu tadi kita mengumumkan tadi tidak boleh kita sebutkan ciri-cirinya. Kita catat ciri-cirinya itu untuk kita pribadi Pada waktu pengumuman kita hanya sebutkan barang siapa yang kehilangan HP misalnya, harap menghubungi nomor ini. Tapi tidak kita sebutkan HP Nokia, casingnya warna merah, tidak seperti itu. Artinya untuk apa? Kalau ada orang datang, Pak, saya kehilangan HP. Maka kita tanya, HP-mu mereknya apa? Kalau dia ngomong mereknya Samsung, berarti bukan. Seperti itu, bukan HP-mu. Tapi kalau dia ngomong Nokia, Nokianya apa? Jenisnya, warnanya apa? Kalau cocok, baru kita kasih. Artinya kita catat ciri-cirinya untuk menghindari orang yang mengaku-ngaku tadi. Kita umumkan secara global. Tidak terperinci. Barang siapa yang kehilangan HP atau barang siapa yang kehilangan barang pada hari Jumat di jalan ini misalnya. Seperti itu saja. Harap menghubungi nomor ini. Seperti itu. Kita umumkan sampai menunggu 2 tahun. Setelah 2 tahun baru boleh kita manfaatkan barang tersebut. HP boleh kita pakai misalnya. Tapi dengan konsekuensi nanti kalau orang yang memilikinya datang juga harus kita kembalikan. Seperti itu wallahu ta'ala alam. Tentang permasalahan atau perincian
permasalahan penemuan barang. Nah, barang temuan. Kalau hari ini memang tidak berharga, kemudian diambil, dia dimanfaatkan, apakah sajalah orang tahu siapa yang mengambil ini? Padahal dia mencarinya. Ada untuk pelaku itu dilihat kesimpulan tidak berharga, karena tertentu kesimpulan itu sangat berharga karena keadaan. Nah, maka apa ukuran berharga tidak berharga itu dilihat urf ya. Urf itu ya urf kebiasaan masyarakat di situ. Nah, misalnya pulpen atau buku mungkin ya, dari kita mungkin orang-orang pedagang tidak bermanfaat, tapi bagi pelajar santri atau pondok buku satu lembar tipis tapi berisi catatan ya, misalnya catatan faedah-faedah hasil pelajaran yang dia istilahnya dia kumpulkan selama setahun itu, mungkin bukunya tadi sangat berharga bagi dia, walaupun kalau di harga mungkin hanya 1.000 atau 2.000 seperti itu. Tapi kalau kita melihat buku tadi ini isinya penting, terus ada tulisannya santri atau pelajar misalnya juga, maka kita lihat ini berharga bagi orang tersebut. Artinya kita lihat urf ya. Urf itu ya situasi dan kondisi dari keadaan. Nah, dan ya artinya lebih baiknya juga kalau kita memang menjaga, kita ambil, kemudian kita simpan, kemudian kita tempel pengumuman di situ. Kalau memang ini kita ragu-ragu ini berharga atau tidak, kita ambil, kita simpan dalam rangka niatnya untuk dikembalikan, kemudian kita kasih pengumuman di tempat tersebut, barang siapa yang kehilangan barang harap menghubungi nomor ini. Nah, seperti itu. Nah, wallahu ta'ala alam ya. Itu masih. Nah, insyaallah naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.